Halo semuanya, saya Lila Nurdiana, mewakili rekan saya Ibu Un Sunarsi yang akan mempresentasikan penelitian kami terkait model hubungan Machiavellian, love of money, religiusitas, dan persepsi penggelapan pajak multigroup analysis berdasarkan gender. Latar belakang kenapa kami mengambil penelitian ini adalah karena penggelapan pajak merupakan bentuk perlawanan aktif yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak secara melawan hukum. Di mana salah satu alasan terjadinya penggelapan pajak karena wajib pajak menganggap pajak tersebut sebagai beban yang dapat mengurangi kemampuan ekonomi dan pendapatan individu. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak memang telah melampaui target, namun penggelapan pajak masih terjadi pada tahun 2023, bahkan menimbulkan kerugian besar, yaitu menurut Tax Justice Network, penggelapan pajak Indonesia mengakibatkan estimasi kerugian tahunan sebanyak 4,86 miliar US dollar atau setara dengan 68,7 triliun, di mana sebagian besar dilakukan oleh wajib pajak badan, yaitu sebesar 4,78 miliar US dollar. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana ciri-ciri kepribadian dalam membentuk proses pengambilan keputusan etis menjadikannya tambahan yang signifikan bagi perilaku dan etika organisasi. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pendekatannya yang bernuansa memahami mekanisme yang hubungkan Machiavellianisme dengan penghindaran pajak, sehingga memberikan wawasan berharga untuk penyelidikan akademis dan aplikasi praktis dalam lingkungan organisasi. Metode yang kami gunakan adalah metode confidence sampling, di mana pengambilan sampelnya menggunakan purposive sampling dengan kriteria satu, dia harus wajib pajak yang bertempat di Indonesia, kemudian memiliki pendapatan dan memiliki NPWP. Dan kami memperoleh 372 wajib pajak. Kemudian kami olah data tersebut dengan menggunakan CPLS MDA. Hasil penelitian menunjukkan 1. Hubungan positif yang signifikan antara Machiavellianisme dan kecintaan terhadap uang. 2. Hasil penelitian menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara Machiavellianisme dan religiusitas. 3. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara Machiavellianisme dan persepsi penghindaran pajak. Dengan individu dengan tingkat Machiavellianisme yang lebih tinggi, cenderung memiliki pandangan lebih positif terhadap perilaku penghindaran pajak. Keempat, hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara kecintaan terhadap uang dan persepsi penghindaran pajak. Semakin manusia itu cinta terhadap uang, maka semakin dia akan melakukan tindakan penghindaran pajak karena dianggap sebagai hal etis. Kelima, hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang positif yang signifikan antara kecintaan uang dan persepsi penghindaran pajak dilakukan oleh gender perempuan, namun tidak signifikan dengan gender laki-laki. Karena bagi laki-laki, kecintaan terhadap uang adalah motivasi untuk mengejar karir. Dan terakhir, yaitu hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam hubungan antara Machiavellianisme, cinta uang, religiusitas, dan persepsi penghindaran pajak berdasarkan gender. Berikut adalah luaran dalam penelitian kami, yaitu sudah masuk ke dalam jurnal Stay Akurasi dengan masuk di Sinta 4. Dan yang kedua, sudah dilakukan konferensi dan dipresentasikan. Yang ketiga, yaitu penelitian ini sudah didaftarkan di HAKI pada tanggal 18 Desember 2024 dan sudah bersertifikat. Kesimpulannya adalah, studi ini berhasil mengidentifikasi hubungan signifikan antara Machiavellianisme, cinta uang, religiositas, dan persepsi penghindaran pajak dengan menekankan perbedaan gender. Hasilnya menunjukkan bahwa individu dengan tingkat Machiavellianisme yang tinggi cenderung memiliki pandangan yang positif terhadap penghindaran pajak. Pada saat yang sama, religiositas merupakan penghalang terhadap perilaku tersebut. Temuan-temuan ini menegaskan pentingnya nilai-nilai agama dalam membentuk sikap etis dan tanggung jawab sosial serta menunjukkan bahwa gender memiliki peranan penting dalam memoderasi hubungan antara faktor-faktor psikologis dan persepsi etis. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan untuk memahami dinamika perilaku etis dan konteks pajak. Tentu saja dalam penelitian ini terdapat keterbatasan. Ada beberapa keterbatasan yang perlu untuk dikembangkan oleh peneliti lain. Yang pertama, penelitian ini bersifat cross-sectional sehingga tidak dapat mengidentifikasi hubungan sebab akibat secara pasti. Kedua, sampel tersebut mungkin tidak mewakili populasi yang lebih luas. Yang ketiga, yaitu pengukuran Machiavellianisme, kecintaan terhadap uang, religiusitas bergantung pada pelaporan diri yang dapat dipengaruhi oleh bias sosial. Sehingga peneliti menyarankan kepada penelitian selanjutnya dengan desain longitudinal dan sampel yang lebih beragam untuk memperkuat temuan dan meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi penghindaran pajak. Berikut adalah foto aktivitas penelitian yang telah kami lakukan. Sekian penelitian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.